Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap motor di channel MGP Gacor. Siap-siap karena kali ini kita akan membahas tuntas salah satu pembalap muda yang bikin heboh di MotoGP, Fermín Aldeguer, dan tentu saja sang legenda hidup Marc Marquez. Yang jadi inspirasi kita kali ini sangat provokatif. Jika ada yang ragu terhadap Marc Marquez, keraguan itu sudah sirna. Dan kita akan kupas tuntas kenapa pernyataan itu sangat relevan. Kembali lagi di channel MGP Gacor, channel favorit kalian untuk update balap motor tercepat dan terpanas. Hari ini kita akan bedah sebuah artikel yang menarik perhatian saya, dan saya yakin juga akan menarik perhatian kalian. Kali ini kita menyoroti dua nama besar, Marc Marquez dan Fermín Aldeguer, khususnya bagaimana performa mereka di GP Jerman kemarin. Fermín Aldeguer, sang pembalap yang selamat di Sachsenring. Kita mulai dari Fermín Aldeguer di GP Jerman. Fermín Aldeguer disebut sebagai salah satu pembalap yang selamat dari Sachsenring. Kenapa begitu? Karena dari 30 putaran di trek Jerman yang terkenal sulit itu, hanya 10 pembalap yang berhasil melewati garis finish. Bayangkan betapa brutalnya balapan itu, dan Fermín, pembalap Gresini ini, berhasil finish di posisi kelima. Ini adalah hal yang luar biasa, apalagi mengingat bagaimana akhir pekan itu berjalan. Menurut kontributor kami, Manuel Pecino, bagi pembalap asal Murcia itu, akhir pekan berjalan semakin sengit, namun ia berhasil meraih hasil positif. Penilaian Aldeguer terhadap GP Jerman, balapan untuk bertahan hidup. Apa kata Aldeguer sendiri tentang balapan ini? Dia bilang, "Saya senang, saya puas karena kami tidak memulai dengan baik pada hari Jumat. Kami tidak memiliki banyak referensi untuk kondisi kering seperti hari ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya adaptasi yang harus mereka lakukan." Dia bahkan menambahkan, "Saya pikir lebih sulit untuk tetap berdiri daripada mengalami kecelakaan, jadi saya bisa senang. Ini bukan sekedar balapan, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup di atas lintasan." Dia menjelaskan lebih lanjut mengapa begitu banyak pembalap terjatuh. "Saya pikir di sini dengan slipstream begitu banyak waktu condong, suhu di ban, tekanan naik cukup tinggi, dan bahkan lebih parah lagi ketika Anda berada di belakang yang saya rasakan." Dia menggambarkan bagaimana ban yang simetris bisa terasa mendorong pembalap untuk jatuh, dan faktor cuaca juga berperan. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi matahari juga terbenam, terbit, terbenam, terbit. Saya pikir itu membuat Anda sedikit mengubah titik acuan. Anda juga sedikit mengubah suhu trek, dan Anda bisa mencapai titik itu. Atau bisa dikatakan Anda terjatuh. Ini adalah detail yang jarang kita dengar langsung dari pembalap. Betapa kompleksnya faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di trek sekelas Sachsenring. Ulasan paruh pertama musim, konsistensi Aldeguer. Melihat performa di paruh pertama musim ini, Aldeguer sangat senang dengan perkembangannya. Dia belajar banyak tentang bagaimana mengelola akhir pekan balapan yang tidak dimulai dengan baik, atau akhir pekan dengan kondisi trek yang berubah-ubah dari kering ke basah dan sebaliknya. Dan ketika seperti itu, hasilnya bisa sangat baik. Seperti hari ini, ketika Anda melaju kencang dan segalanya berjalan sesuai keinginan Anda, atau sangat buruk ketika Anda keluar jalur dan terjatuh. Dan kami selalu memegang kendali, katanya. Dia mengakui kesalahannya di Austin, di mana dia terlalu memaksakan diri dan terjatuh karena terlalu percaya diri. Namun setelah itu dia belajar dan berhasil menjaga konsistensinya. Banyak yang mengkritik Aldeguer setelah bergabung dengan Ducati. Namun dia membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang sangat konsisten. Saya mungkin tidak membayangkan akan bisa konsisten di posisi 5 besar dan sebagainya. Saya tahu bahwa di beberapa balapan di trek di mana saya sangat bagus, kami bisa sedikit menonjol, ujarnya.
Dia selalu memiliki konsistensi itu. Meskipun finish di posisi ke-6 atau ke-7, dia selalu sangat dekat dengan 5 besar. Bahkan di Mugello, di mana dia melebar, catatan waktu dan kecepatannya selalu bersaing untuk meraih podium. Ini adalah sinyal positif yang sangat kuat bagi masa depannya di MotoGP. Marc Marquez, sang pemimpin klasmen yang tak terbantahkan. Nah, sekarang kita beralih ke Marc Marquez. Aldeguer sendiri mengaku bahwa Marc Marquez jelas merupakan pemimpin klasmen dan dia adalah inti dari berita kali ini. Jika ada yang ragu terhadap Marc Marquez, keraguan itu sudah sirna. Aldeguer dengan tegas menyatakan, "Saya rasa hasilnya sudah cukup jelas. Saya rasa dia berada di level yang lebih tinggi dari semua orang saat ini, bahkan di atas rival terdekatnya." Ini adalah pengakuan langsung dari seorang pembalap muda yang sedang naik daun. Tentang dominasi seorang legenda, Aldeguer menambahkan, "Kami sendiri sedang berusaha untuk sedekat mungkin. Kami tahu itu bukan tujuan kami saat ini, tapi hey, saya rasa ini mengesankan. Jika ada yang ragu, keraguan itu sudah terjawab. Dan saya bisa bilang, saya tidak ragu sama sekali. Pernyataan ini sangat kuat. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang level performa yang jauh di atas pembalap lain. Marc Marquez telah membungkam semua keraguan, semua kritik, dan membuktikan dirinya sebagai pembalap yang tak tertandingi di era ini. Konsistensinya, kecepatannya, dan kemampuannya untuk menguasai trek adalah sesuatu yang patut diacungi jempol. Jadi, para MGP Gacor Mania, apa yang bisa kita simpulkan dari ini semua? Fermin Aldeguer adalah bintang masa depan yang menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan kemampuan bertahan di balapan paling sulit sekalipun. Sementara itu, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya sebagai raja trek, membuktikan bahwa keraguan apapun terhadapnya adalah sia-sia. Terima kasih sudah menonton MGP Gacor kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update balap motor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.